Udah, sudah, tapi nggak bisa emang. Saya hentikan screen saya. Oke. Ya. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu, karena kita juga masih ada pekerjaan di masing-masing. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang bersama-sama kami hormati Ustadz Hanasto dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, yang juga termasuk narasumber pada kegiatan pelatihan teknis pemanfaatan golden habits atau kebiasaan emas. Ini kebiasaan emas yang telah dibuat dengan pendekatan menggunakan teknologi. Semoga pelatihan ini nanti membawa manfaat untuk kemajuan pendidikan di Muhammadiyah. Perlu kami sampaikan dulu Ustadz Han bahwa yang kami lakukan di sekolah itu kita manual, bersifat monitoring kegiatan sholat 5 waktu di pagi hari oleh guru jam pertama. Jadi nanti ada tabel-tabel, anak-anak satu persatu ditanya sudah sholat belum, yang 5 waktu, begitu. Baru sekedar itu. Nah, kemudian kami dulu mungkin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu pernah mengakses program ini, namun waktu itu belum saya tindak lanjuti dan baru kali ini bisa saya tindak lanjuti untuk SMK Muhammadiyah Karamojo bisa memanfaatkannya. Gitu. Dan instrumen atau hal-hal yang dimonitor dalam aplikasi itu khususnya dalam sikap religius anak dan juga perilaku anak ini sangat komplit, dan nanti tentu tidak menutup kemungkinan itu nanti kita bisa mengembangkan begitu yang lebih komplit sesuai dengan karakteristik anak SMK begitu. Nih. Nah, yang juga saya hormati rekan-rekan dari Ibu Bapak Guru Ismuba dan Ustadzah dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Mujahidin. Hari ini kita akan mendengarkan paparan teknis bagaimana memanfaatkan aplikasi Golden Habits karya dari Ustadz Hanasto. Baik Ustadz Han, untuk lebih mempersingkat kegiatan, monggo kami serahkan sepenuhnya dan nanti kita ada tanya jawab di akhir penjelasan teknis. Terima kasih, saya mulai. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bertatap maya pada kesempatan kali ini untuk berdiskusi bersama memanfaatkan aplikasi penilaian Golden Habit. Awal mula aplikasi Golden Habit ini memang awalnya dari buku manual itu dulu, karena buku manual itu mereka perlu menulis, dan seterusnya, akhirnya membutuhkan waktu yang agak lama untuk memproses sejumlah siswa yang semakin lama semakin banyak. Akhirnya kita di sini memanfaatkan perangkat handphone untuk bisa login
dan seterusnya untuk bisa menggunakan Golden Habit ini dalam mode yang sekarang ini sering dimanfaatkan oleh siswa, yaitu Android-nya masing-masing. Ataupun nanti kalau ada yang pakai Apple atau pakai iPhone atau pakai laptop juga kita masih bisa memfasilitasinya. Langsung saja sedikit kami sampaikan tentang aplikasi Golden Habit ini. Dulu mungkin sudah pernah ada yang menyaksikan. Nah, ini aplikasi Golden Habit itu aplikasi penilaian sikap. Ini dulu pernah kami ikutkan lomba tapi belum lolos di provinsi, tapi di kabupaten kita meraih juara juga. Nah, ini dengan ini ada menu login siswa ataupun guru. Jadi cukup memasukkan username dan password. Nanti di situ kita bisa mengisi identitas dan seterusnya. Kemudian juga bisa mengisi kegiatan harian di masing-masing siswa. Nah, dari kegiatan masing-masing siswa itu nanti langsung ada rekapan dari progres literasi, ibadah, dan seterusnya berapa persen. Kemudian dalam bentuk diagram. Selain dalam bentuk diagram juga bisa dalam bentuk ini bisa dipilih yang sunnah berapa persen, yang wajib berapa persen. Kemudian juga bisa dilihat dari sisi progresnya, dari hari ke hari itu mengalami peningkatan atau penurunan gitu. Jadi kalau mengalami peningkatan berarti itu yang bagian apa dan seterusnya kita pilih. Yang ibadah sunnah atau ibadah wajib itu bisa dipilih seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini kami juga memfasilitasi fasilitas rekap. Oh ya, ini yang kami tampilkan ada penilaian akhlak. Penilaian akhlak itu nanti dalam bentuk bulanan, 1 bulan sekali kira-kira progres penilaian akhlak bulan ini bagaimana dan seterusnya diisi per bulan seperti itu. Kemudian ini ketika diupload bisa tahu dari segi sholatnya, ibadahnya itu bagaimana, kemudian dari sopan santunnya dengan orang tua dan seterusnya. Hasil penilaian itu seperti itu nanti bisa kita progres bersama terkait dengan cara-cara dan seterusnya. Kita akan sampaikan secara langsung di sini. Jadi ada sedikit kelebihannya. Jadi yang pertama ada entry data penilaian dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dengan koneksi internet. Jadi ini yang perlu digarisbawahi dengan koneksi internet. Jadi kalau HP-nya tidak connect internet maka tidak bisa memanfaatkan perangkat ini. Jadi yang perlu dilakukan adalah koneksi internet karena database-nya ini kita sinkronkan di database server sekolah gitu. Jadi kalau tanpa koneksi internet tidak bisa mengakses ini. Seperti itu. Kemudian kecepatan dan keakuratan proses data itu sekali klik langsung nanti bisa ketahuan prosesnya, nilainya berapa hari ini, termasuk progres dari awal sampai dengan sekarang berapa, termasuk rekapitulasi ditampilkan dalam bentuk diagram yang dapat dilihat detailnya. Kemudian juga progres hasil penilaian dapat dilihat dari hari ke hari dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Kemudian kelengkapan pelaporan hasil penilaiannya dapat langsung diketahui rekapitulasinya. Nanti di rekapitulasi ini yang mengakses adalah di menu admin atau menu guru. Jadi nanti bisa login menggunakan login admin, nah nanti ada tampilan rekap nilai dan seterusnya. Dari instrumen penilaian ini dikategorikan menjadi sub bagian dan masing-masing ada rincian nilainya sendiri. Jadi tidak hanya sholat saja, tetapi ada ibadah wajib apa saja, ibadah sunnah apa saja, kemudian yang kategori kayak literasi apa saja dan seterusnya nanti ada. Kemudian guru dan orang tua dapat langsung melihat hasil setelah proses penilaian diberikan. Jadi ini nanti satu akun itu bisa digunakan untuk login orang tua dan bisa digunakan untuk login siswa. Jadi harapannya ini memang tidak saya fasilitasi untuk merubah sandi. Harapannya agar si siswa ataupun orang tua bisa login menggunakan akun yang kemarin saya bagikan ke Pak Kepala Sekolah. Nah nanti bisa login menggunakan akun itu, kemudian bisa melihat akun siswa, bagaimana hasil isian dan seterusnya. Space aplikasi ini cukup kecil dalam bentuk APK kalau di Android yang dapat digunakan di smartphone Android. Jadi tidak terlalu besar. Kalau sekarang kan ada kayak WA, YouTube dan sebagainya yang space-nya besar-besar, tapi kalau ini hanya kisaran 1 MB-an, jadi tidak terlalu besar. Kemudian pelaporan hasil tersimpan dalam database server pusat, kapanpun bisa dilihat dan ketika HP rusak atau mati pun tetap aman datanya. Jadi tidak
database-nya tidak disimpan di HP tetapi di server sekolah. Kemudian selanjutnya kalau ini tutorial singkat penggunaan aplikasi Golden Habit. Kalau ini yang kemarin ada sedikit perubahan, jadi nanti mungkin tutorialnya apakah ini saya sampaikan di sini. Oke, coba kita saksikan dulu ini yang awal sebelum ada revisi. Nanti kalau memang ada sedikit perubahan nanti kita sampaikan, karena yang sekarang memang ada tambahan beberapa. Jadi di sini nanti kita bisa login, kemudian setelah login ada menggunakan username dan password yang kemarin. Setelah itu nanti memilih tanggal dulu, tanggal sekarang yang bisa diisi, dan kalau mengisi tanggal besok tidak bisa. Jadi untuk hari ini yang bisa diisi hari ini atau kemarin bisa, atau hari kemarin-kemarinnya juga bisa, kalau lupa belum diisi masih bisa. Kemudian ini model mengisinya adalah memilih jenis ibadahnya, karena di sana ada ibadah wajib, kemudian diklik sholatnya apakah itu munfarid atau berjamaah dan seterusnya, yang masing-masing memiliki poin yang berbeda. Kemudian ada tahajud, kalau melaksanakan berapa kali, kemudian sholat duha, rawatib, itu istilahnya kami berapa sholat wajib dalam rawatib, puasa sunnah, baca Al-Quran, baca buku agama, baca buku pelajaran dan seterusnya, apakah itu berapa halaman baca Al-Qurannya, kalau baca buku aja hanya membaca atau tidak gitu. Kemudian mengisi atau meringkas kultum jika ada, jika melaksanakan termasuk infak, mengikuti kajian, silaturahim atau berkunjung ke tempat saudara dan sebagainya. Nah itu nanti ketika berhalangan ataupun sakit itu bisa dipilih. Nah kalau sudah dipilih nanti langsung keluar nilainya berapa dan seterusnya, dari ibadah wajibnya berapa, seharusnya nilai maksimal berapa, itu juga ketika diklik akan ada tampilan seperti itu. Jadi mengikuti kajian dan seterusnya. Nah nanti ada rekap nilai dari sisi ini. Jadi nanti ibadah wajibnya berapa, ibadah sunnahnya berapa. Yang warna biru itu yang bagus, kemudian hijau itu juga yang agak memang perlu diperhatikan, yang berwarna oranye ataupun yang berwarna merah. Itu yang perlu di poin perlu diperhatikan atau perlu ditingkatkan di siswa tersebut adalah yang ditandai dalam warna oranye ataupun warna merah. Nah, di sini adalah persentase poin yang bagus. Nah, ini ibadah yang mendapatkan skor yang tinggi adalah yang ibadah sunnah, persentasenya tinggi dibandingkan ibadah-ibadah yang lain wajib, literasi ataupun muamalah. Nah ini ketika diklik satu persatu itu dalam bentuk total skor berapa dari berapa dan seterusnya. Nah yang ditampilkan di diagram itu adalah dalam bentuk persentase, dalam 100% itu mencapai berapa persen gitu. Nah persentase terbanyak tadi sudah ditampilkan yang berwarna oranye atau yang ibadah sunnah. Seperti itu. Ini kita bisa cek satu persatu yang berwarna abu-abu apa dan seterusnya. Ataupun kita juga bisa mengeklik progres selama dari bulan ke bulan atau dari hari ke hari. Ketika diklik harinya maka nanti bisa tampil ini yang mengalami penurunan itu kapan, kemudian yang menurun apanya dan seterusnya. Nah ini seumpama hari atau tadi keluar tanggal berapa, nah itu berarti yang tanggal itu adalah yang turun gitu dan seterusnya. Literasinya yang kurang dan seterusnya. Tapi ternyata di sini yang tinggi adalah yang berwarna merah ataupun habit tadi mengalami kenaikan ataupun penurunan dan seterusnya. Nah, ini ketika kita klik maka nanti tidak ditampilkan atau di strip. Tapi kalau yang kita mau melihat habit saja, ini total ya, dalam bentuk total habit ini nanti ketika ini akan mengalami naik turunnya itu kapan. Oh ternyata total penilaian Golden Habit yang turun adalah di tanggal 3 Juli itu kenapa dan seterusnya. Bisa ditanyakan ke siswa kenapa kemarin tidak berangkat dan seterusnya, ataupun tidak mengisi Golden Habit tersebut, kemudian mengalami kenaikan dan seterusnya. Karena ini kemarin saya hanya mengisinya acak, tidak real dalam keadaan, jadi hanya uji coba, ada yang naik ada yang turun, tapi kadang-kadang juga stabil ataupun cenderung naik ataupun cenderung turun, beda-beda nanti sesuai isian siswa. Nah di sini
Nanti kalau sudah nanti bisa kita cek yang lain. Nah, ini literasi sama cenderung naik turun, kemudian di muamalah juga cenderung naik turun. Kemudian ada di akhlak, kalau total akhlak karena baru mengisi sekali jadi tidak ada progresnya seperti itu. Tapi kalau sudah diisi beberapa kali atau beberapa bulan nanti bisa naik turun seperti itu. Nah, di sini nanti kalau sudah tampil seperti ini, sudah naik turun, kita bisa pilih apa namanya, satu persatu lagi seterusnya. Oke, kemudian ini untuk pengamatan nilai akhlak. Nah, pengisian nilai akhlak itu seperti ini dalam bentuk bulanan. Jadi nanti digeser bulan apa. Tapi kalau bulan depan kita tidak bisa mengisi, bisanya adalah bulan sekarang. Jadi contoh saya mengisi bulan Juli atau sekarang itu bulan Oktober, ataupun saya mengisi bulan kemarin masih bisa, bulan Agustus, bulan Juli itu masih bisa. Nah, ini hasil isian yang bulan Juli kemarin. Nah, kalau saya mau mengisi yang bulan sekarang itu diklik akhlak, kemudian setelah klik akhlak itu ini mau dihapus juga bisa, data berhasil dihapus, kemudian kita isi ulang karena sebelumnya sudah sempat saya isi. Nah, tampilannya seperti ini. Apakah hormat kepada orang tua? Nah, ini adalah persentasenya adalah antara istimewa, baik, cukup, dan kurang. Jadi di antara itu. Jadi kalau istimewa itu berarti sangat baik dan seterusnya. Kemudian kalau cukup itu bagaimana, istimewa dan seterusnya. Kalau kurang baik dan seterusnya bagaimana. Nah, di sini sebenarnya kita yang mengisi itu bisa diisi oleh orang tua ataupun bisa diisi oleh siswa. Tetapi kalau mau lebih sesuai tidaknya itu yang mengisi adalah orang tua. Tapi kadang kalau orang tua merasa kesulitan mengisi dan sebagainya, nanti bisa dibantu diisikan oleh siswa, disesuaikan dengan kondisi dan seterusnya. Karena kadang kondisi orang tua itu berbeda-beda, akhirnya di tempat kami kalau biasanya diisi oleh siswa, nah nanti ini bisa disesuaikan apakah diisi orang tua ataupun siswa. Nah, tadi adalah progres atau isian akhlaknya. Kalau yang ini tampilan akhirnya seperti itu, bisa dalam bentuk skor akhir apakah dia poinnya B, A ataupun C. Nah, di sini kalau mau dapat poin A itu memang agak berat. Maksudnya agak berat itu memang harus melakukan rutinitas yang itu hampir semuanya positif, yang bahasanya. Jadi kalau mungkin selama ini kita mengeluarkan nilai A itu cukup mudah, kalau di sini itu poin-poinnya harus melaksanakan kayak tahajud, kemudian melaksanakan puasa, melaksanakan membaca buku, kemudian mengikuti kajian ataupun kajiannya apakah itu online ataupun offline, kemudian meringkas kajiannya dan seterusnya. Jadi di poin di sini memang agak ketika mendapatkan poin A itu memang kemarin ada beberapa komentar kok agak sulit Pak dapat nilai A dan seterusnya. Meskipun ya kita cenderung banyak yang dapat nilai A ya, tapi nanti bisa disesuaikan apakah memang kriterianya mau disesuaikan dengan kondisi dan seterusnya, nanti monggo bisa disesuaikan. Nah, dari output aplikasi program ini bisa dapat dalam bentuk data yang bisa diakses kapanpun melalui smartphone. Kemudian dapat juga berbentuk PDF yang bisa di-download dan kemudian dicetak. Nanti akan kami tampilkan cara-caranya, sehingga selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk pelaporan dan tindak lanjut. Ukuran file ini kecil, tidak terlalu besar, jadi insya Allah aman seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Kemudian jenis filenya ini nanti kalau ini yang masih file. Nah, tujuannya untuk mempermudah guru dalam pelaksanaan penilaian sikap dan kebiasaan siswa, lebih menghemat kertas, paperless sehingga ramah lingkungan dan proses penghitungan lebih cepat. Penilaian dapat bisa dilaksanakan kapan saja dalam waktu yang singkat atau hemat waktu. Komponen penunjangnya, jadi kalau ini komponennya ada Android dan koneksi internet. Kalau nggak bisa Android, bisa digantikan dengan PC, laptop, ataupun iPhone juga bisa. Mengaksesnya menggunakan browser. Kemudian bisa pakai laptop atau printer itu untuk mendownload ataupun mencetak hasil laporannya. Kemudian kalau sosial media itu hasil penilaian bisa langsung di-share ke grup atau guru melalui sosial media seperti itu. Nah, kelebihannya 2 PCSR, praktis, paperless, cepat, save, rekap, dan seterusnya. Nah, ini mungkin link panduan Google Habit-nya dalam bentuk PDF ada, seperti ini kurang lebih, nanti bisa di-download. Mungkin itu yang kita belum sampai ke
tutorial yang dalam hal saya akan akseskan yang ini tampilannya di di SMK Muhammadiyah Karangmojo. Saya bukakan yang ini seumpama. Nah, saya awalnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di ini tampilan kalau di tablet atau maaf di laptop ataupun komputer. Nah, nanti kalau di tampilan di HP itu cenderung lebih kecil. Nanti saya coba share screen. Ini saya coba share screen. Kalau tampilannya di HP itu nanti ketika ini saya share screen yang pakai HP dulu sebentar. Jadi di sini nanti tampilannya saya mulai uji cobakan yang dalam bentuk PC ya sebentar. Nah, ini kemudian ketika pertama kali ini kemarin saya sudah install di di HP itu yang bagian ini SMK Muh Karangmojo ini hapus dari depan yang nah ini SMK Muhkah Gobit SMK Muhkah. Nah, sebelum sampai ke sana pertama kali kita perlu mendownload atau download aplikasinya. Mendownload aplikasinya itu sederhana. Jadi kalau kemarin saya sudah kirim ke Pak Munawar linknya. Jadi nanti kita buka yang link untuk download. Jadi di Golden Habit SMK Muh Karangmojo. Nah, tautan disalin atau diklik untuk langsung menuju browser untuk nanti mendownload. Nah, ini kalau kita menggunakan Android saya uji cobakan. Nah, ini apakah mau mendownload lagi karena kemarin saya sudah mendownload, tapi tidak apa-apa, saya download saja. Kemudian setelah download ini sudah tadi setelah mau download sebentar. Ini tadi langsung biasanya keluar. Nah, ini Gobit SMK Muhkah ini saya jalankan. Ini apakah mau diinstal tidak? Ya, install. Kemudian ditunggu sebentar. Ini kalau kita login menggunakan Android. Tapi kalau menggunakan browser nanti kita bisa memanfaatkan yang link browser yang kemarin saya berikan ke Pak Munawar juga, nanti mungkin bisa saya bagikan atau kemarin sudah dibagikan juga. Nunggu proses sebentar ketika instalasi, kemudian aplikasi terinstall. Nah, kalau aplikasi sudah terinstall itu bisa langsung klik buka atau kita akses. Nah, ini Gobit SMK Muh Karangmojo. Nah, tampilannya kalau sudah ini sebentar, kayaknya tadi kepotong. Saya share screen lagi. Sebentar. Berhenti sebentar di layar. Berhenti berbagi. Bikin layar. Mulai sebentar. Saya kembali. Nah, tadi sudah berhasil diinstal. Kemudian kalau sudah berhasil diinstal, kita buka Gobit SMK Muhkah. Nah, kalau sudah kita klik login pertama kali. Loginnya menggunakan, kalau guru dan siswa itu berbeda. Kalau siswa itu menggunakan NIPD atau NIS, itu kemarin saya berikan ke Pak Munawar, username dan password sama. Jadi contoh 10530 semua. Ini juga 10530. Username juga sama 10530. Nah, kalau sudah nanti ada tampilan habit, akhlak, tafid, tahsin dan seterusnya. Nah, ketika seperti ini kita bisa klik sesuai apa yang akan kita isi. Yang pertama ini adalah tampilan habit seperti yang tadi saya contohkan di tutorial awal. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ketika di sini ada tampilan tanggal. Kalau ini sebenarnya kemarin saya batasi awalnya itu adalah di bulan Juli tanggal 17 kalau nggak salah, sesuai tempat sekolah saya awal pelajaran tahun semester ini. Tapi nanti kalau di SMK Muh Karangmojo mau disesuaikan, ini bisa saya sesuaikan apakah setelah sosialisasi ini baru di awal mula bisa diisi, apakah tanggal 27 ini ataukah tanggal 25 ataukah mau dibuat tanggal kapan awal mula mengisi, dipersilahkan nanti disesuaikan sesuai kesepakatan bersama apakah di tanggal berapa. Tapi kalau sementara ini masih saya setting di 17 Juli. Meskipun saya mau mengisi kemarin bisa, tapi kadang kalau kemarinnya sudah terlalu lupa, kalau jangkauan masih minggu ini atau mungkin
beberapa hari yang lalu masih bisa, jadi mungkin nanti kita bisa sepakati di hari apa gitu dan seterusnya. Nah kalau sudah nanti klik subuh, kita pilih munfarid atau berjamaah dan seterusnya, duhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Ini ada puasa sunnah, Ramadan dan sebagainya, meringkas kultum, ada buku agama dan seterusnya. Nah kalau sudah nanti diklik ya upload. Nah, ini karena saya uji cobanya pakai akunnya siswa, jadi ini tidak saya ya upload karena nanti takutnya ini sudah terisi, meskipun sebenarnya bisa dihapus. Atau saya coba isi, kemudian nanti dihapus ya. Nah, ini karena saya isi kosong semua, otomatis dapat nilai D. Nah, kalau dapat nilai D ini kita bisa lihat rekapnya, ternyata progresnya juga dapat nilai 0 ataupun D seperti itu. Nah, kalau kita mau cek lagi dari nilai habit ini, oh ternyata nilai habit tanggal 27 ini kita sudah isi dengan nilai ibadah berapa, ibadah sunnah berapa, ibadah atau literasi berapa, muamalah berapa. Nah, kalau sudah dari sini nanti kita bisa lihat detailnya ataupun dihapus karena di sini siswa yang bersangkutan ini bukan isian yang real, maka ini saya bisa hapus atau mau diedit bisanya tidak diedit tapi dihapus dulu kemudian diisi ulang. Nah, setelah hapus kembali, nah sampai kembali sini nanti kita bisa isi ulang yang tanggal 27 ini dan seterusnya. Baik, kemudian kalau yang selanjutnya kita mau ngisi yang lain, kalau akhlak ini tadi juga sama. Akhlak itu ada isian hormat kepada orang tua, berpenampilan rapi, bersih. Nah, ini poin-poin ini masih sesuai dengan kriteria kemarin yang SMP di tempat kami. Nah, nanti kalau mau disesuaikan, maka nanti bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu seperti itu. Nah, selain itu juga ini isiannya antara istimewa, baik, dan seterusnya. Nah, kalau sudah nanti kita bisa ini yang akhlak isiannya per bulan. Tadi ada bulan Juli, Agustus, dan seterusnya tinggal geser-geser saja. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau mengisi tahfidz, ini ada tahfidz ataupun tahsin sesuai permintaan kemarin ada penambahan. Jadi karena kami banyak daringnya, jadi di rumah itu ada progres isian tahfidz ataupun tahsin di rumah. Jadi ketika kita mati. Jadi seumpama ini saya ngisi tahfidz, bentar. Jadi stop ini. Saya sambungkan lagi, berhenti berbagi, saya sambungkan lagi. Ini sesuai permintaan kemarin, saya mulai lagi. Nah, ini seumpama saya mengisi tahfidz ya. Tampilan saya mau ngisi tahfidz, tinggal klik tahfidz. Nah, di tahfidz ini sebenarnya kemarin kami proses ini bisa untuk bahasanya penguji tahfidz itu bisa merekap di sini, tapi kalau ini masih karena kemarin daring, akhirnya kami hanya manfaatkan ini untuk kayak murojaah di rumah itu surat apa saja sampai ayat berapa. Contoh semuanya di sini saya murojaah surat Al-Fatihah ataupun surat An-Nas, surat An-Nas saya isi dari ayat pertama sampai dengan ayat seumpama ayat 5 atau 4. Nah, kalau sudah kembali, nah di sini pendampingnya sendiri ataupun dengan orang tua ataupun dengan saudara kita tinggal sesuaikan saja. Kalau sendiri tinggal klik sendiri. Kemudian apakah ada catatan? Catatan itu kalau di tempat kami bisa diisi kemarin itu kayak apakah ada kendala ataupun tidak, ataupun juga ada intisari dari ayat-ayat yang sudah bisa dibaca. Kemudian kalau diisi catatan nanti tinggal diisi apa, kemudian dimasukkan, diklik submit. Nah, kalau sudah nanti akan ada progres isian yang kemarin, rekapnya ada surat apa saja yang sudah dihafalkan dan seterusnya. Nah, di sini tampilannya seperti itu. Kemudian kalau ini bisanya adalah mengisi sekarang, jadi tidak bisa mengisi kemarin ataupun mengisi besok. Jadi satu hari tadarus berapa kali, satu hari murojaah berapa kali, itu memang hanya saya setting bisa diisinya adalah tanggal atau hari Rabu tanggal 27 sekarang ini. Ataupun kalau ngisi besok ya hanya bisa diisi untuk besok. Jadi kayak rekap sesuai dengan pelaksanaan. Jadi kayak seumpama hari ini saya tahsin.
Nah, hari ini saya tahsin maka saya bisa ngisinya ya sekarang ini. Kalau saya mau ngisi tahsin saya yang kemarin itu ini tidak bisa disetting untuk ganti tanggal. Berbeda dengan yang isian golden debit tadi, saya bisa memang saya setting kalau kemarin belum diisi bisa diisi sekarang. Tapi kalau tahsin ini harapannya kalau sekarang tahsin itu langsung isi ini apakah Al-Baqarah dan seterusnya, kemudian dari ayat berapa sampai ayat berapa, semua sampai ayat 8 ataupun 10, kemudian kalau sudah pendampingnya sendiri atau dengan orang tua. Kemudian catatan ini kalau untuk tahsin itu kami kemarin dipersilahkan untuk mengisi intisari dari ayat atau terjemah ayat tersebut, karena kemarin kami memang mengarahkan siswa itu tadarusnya tidak hanya membaca ayat Arabnya tetapi juga terjemahnya. Jadi seumpama intisarinya atau diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan sesuai dengan apa yang diterjemahkan. Jadi ini bukan mentafsirkan tapi juga intinya kayak mengambil poin penting dari apa yang sudah dibaca. Jadi harapannya tidak hanya bisa membaca saja tetapi juga mengetahui apa yang dibaca itu intinya apa gitu, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, kalau sudah kita klik submit, nah nanti di bawahnya ada berisi apa yang sudah dibaca, kemudian juga catatannya diperintahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini nanti ada tampilan rekap nilai. Nah, rekap nilai ini tadi seperti yang saya ini sama Habit, kemudian ada ini masih kosong karena yang happy tadi belum diisi kayaknya. Ini juga belum diisi. Jadi karena ini belum ada yang isi atau ini saya coba isi saja biar tidak kosong. Selama ini saya isi, nanti saya reset semua aja biar ada isinya. Oh, ini juga kosong. Ini akhlak juga saya isi saja, nanti saya reset semuanya. Nah, nanti kalau sudah diisi, nanti dinilai ini ya karena tadi saya ngisinya hanya kosong semua, otomatis ini kosong. Nah, ini kalau berwarna merah itu menandakan bahwa itu perlu sekali untuk dibina bahasanya. Jadi karena memang mungkin bisa dikategorikan sama sekali tidak melaksanakan gitu yang berwarna merah. Tapi kalau berwarna biru kemudian berwarna hijau itu masih aman. Tapi kalau berwarna oranye itu sudah menjadi prioritas karena oranye sama merah itu yang poin-poin ini seperti seumpama yang isya itu ternyata merah. Nah, maka yang isya itu perlu dibina apakah dengan mengingatkan ataupun dengan cara yang lain. Nah, itu dibina seperti apakah meringkas kultumnya atau di tadarusnya yang merah, nanti poin siswa yang merah itu di bagian apa seperti itu. Kemudian dari sisi progresnya, karena ini juga saya hanya mengisi sekalipun nilainya 0 maka tidak ada progres. Tapi kalau ini ada progresnya seperti yang saya tampilkan di tutorial tadi seperti itu. Ini di tampilan siswa Bapak Ibu. Kemudian kalau di tampilan guru, nanti saya tampilkan yang ini yang golden habit-nya SMP yang sudah ada progresnya saja contoh ya. Seumpama miliknya Mucan ataupun ini saya pakai yang kemarin ada SD Muhammadiyah Mucan yang juga manfaatkan. Saya coba seumpama login. Kayaknya sudah dimanfaatkan di sana. Saya loginnya di sini sebagai sebagai guru. Nah, sebagai guru nanti di sini ada rekap nilai. Ada rekap nilai, semua rekap nilai 1A. Nah, 1A kalau di sekolah Bapak Ibu berarti nanti disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu, ada TKR apakah TKO dan sesuainya. Nah, di sini nanti ada rekap nilai masing-masing siswa. Semua di sini dengan nis berapa, jumlah hari yang diisi berapa dan seterusnya. Nah, di sini ternyata jumlah harinya 290 yang diisi hanya 4 kali atau 30 kali atau berapa persen. Nah, itu menyesuaikan persentasenya itu juga penting karena ini harapannya golden habit itu diisi setiap hari. Nah, nanti ini ada kayak persentase harian. Jadi dari jumlah hari 297 ternyata yang diisi hanya 4 ataupun 30. Nah, nanti ada skor wajib berapa, sunnah berapa, literasi berapa, muamalah berapa, akhlak berapa, dan
skor akhir maksimal berapa, nilainya berapa, predikat apa. Nah, ini predikat ini adalah diambil dengan predikat sesuai dengan yang di aplikasi itu predikat ini. Tetapi predikat ini bisa menjadi turun ataupun tetap itu sesuai dengan hasil isian ini. Jadi seumpama jumlah diisi itu di bawah 50% atau di sini bahkan mungkin tidak ada yang 50% ya. Jadi kalau di bawah 50% ini otomatis nanti di sini progresnya predikatnya jadi turun. Kenapa jadi turun? Karena di sini hanya diisi beberapa kali saja. Jadi semua di sini hanya diisi beberapa kali, otomatis di sini memang ada rekap realnya, mau kita ambil yang mana, apakah predikat real atau predikat akhir. Predikat akhir itu kalau di sini di bawah 50%, maka mengisinya kalau di bawah 50%, maka predikat turun seperti itu. Nah, kalau kita mau ngecek di sekolah, di kelas yang lain, seumpama saya cek di 6B. Nah, di 6B itu juga ternyata malah lebih parah ini ngisinya dan seterusnya. Soalnya saya ngisi di 1B, saya klik dan seterusnya. Nah, ini bisa ternyata ada yang lebih dari 100 isian dan seterusnya. Itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, ini ternyata ada malah yang sama sekali tidak diisi. Nah, ini bisa kita cek masing-masing sekolahnya seperti itu. Kemudian kalau kita print, diklik print, nanti kita bisa download dalam bentuk PDF. Nah, belum klik ini. Saya coba. Kalau di laptop langsung jalan, tapi ini apa? Sebentar. Saya coba lagi dulu. Biasanya langsung print. Rekap tahfidz bisa tidak ya? Bentar, saya cek dulu apakah ini harus pakai laptop. Sebentar. Saya stop screen dulu. Saya coba kalau pakai laptop ya. Loh. Oh, mana tadi? Ini saya loginnya pakai yang SMP dulu. Saya main. Ini kalau yang ini ada nanti apa namanya, ada rekap seumpama kelas 7A isiannya berapa, seumpama seperti itu. Ada seumpama rekap nilai saja, rekap nilai dari saya ngisi yang cek saya seumpama 7B. Ini rekap isiannya kelas 7B seumpama di sini. Nah, di sini dari hari yang diisi, ambil ya Pak Bu. Benar. Saya buka dulu. Ya, seperti itu. Nanti ada mungkin yang sama sekali tidak mengisi. Nah, itu perlu dibina apakah karena kendala jaringan atau kenapa. Kalau yang diisi ini ada yang hampir 100% diisi, itu mungkin karena hari ini atau kemarin tidak diisi. Nah, kalau sudah A nanti dia akan tetap jadi A kalau di atas 50%. Tetapi kalau di sini di bawah 50%, maka ini yang awalnya C akan menjadi D dan seterusnya. Kita bisa klik print. Nah, di print itu nanti akan langsung ada tampilan ini rekapnya. Jadi mungkin ini apakah HP saya tadi yang nggak cocok. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu hendak mengecek rekapnya, saya sarankan pakai laptop saja. Jadi nanti setelah klik print nanti akan langsung ada rekap progresnya. Progres dalam bentuk PDF, yang PDF ini nanti kita bisa mau print juga bisa, mau di-download kemudian di-share juga bisa, atau di-download ini kemudian disimpan dan seterusnya juga bisa, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Nanti sepertinya ini
masih ada yang perlu saya sesuaikan dulu yang kaitannya dengan kelasnya. Saya kayaknya kemarin lupa belum nyeting kelasnya, masih settingan kelas 7A, 7B dan seterusnya yang di SMK Karangrejo. Nanti saya edit sebentar, insya Allah nanti langsung bisa dimanfaatkan. Nah di sini nanti seperti itu hasil rekapannya, ini yang sudah diisi dalam bentuk PDF. Nah nanti selain itu juga ada rekap yang lain, contoh saya mau buka rekap rekap tahsin semua begitu. Karena ini baru dimanfaatkan beberapa bulan itu, jadi mungkin belum semuanya manfaatkan. Kalau sebelumnya kita yang tahfidz tahsin ini menggunakan Google Form, tapi ini uji coba kemarin beberapa bulan akhir itu menggunakan ini, akhirnya masih ada beberapa yang belum manfaatkan tahfidz pun juga bisa manfaatkan itu, termasuk rekapnya, progresnya. Ini kalau ngisi ya, maaf saya salah klik tadi. Ngisi sama rekap tahfidz kelas, seumpama saya klik lagi 7B. Nah ini kalau melakukan tahfidz tahsinnya yang diisi, jumlah yang dihafal ada berapa, dihafal berapa, mandiri berapa, dengan ustadz berapa, jumlah surat yang dihafal berapa, jumlah ayat yang dihafal berapa, kita bisa print. Printnya juga nanti ada rekapannya, surat terakhir yang dibaca surat apa dan seterusnya, novel dan seterusnya. Itu sesuai dengan kondisi siswa. Cuma surat Yunus. Nah nanti yang apa namanya, yang belum yang 0 itu yang perlu diproses dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin sementara yang dapat saya sampaikan. Kita bisa diskusikan untuk nanti mungkin disesuaikan kondisi dengan kondisi Bapak Ibu ataupun di sekolah Bapak Ibu. Sementara itu saya kembalikan ke Pak Munawar ataupun Bapak Ibu yang lain, monggo. Terima kasih Ustadz Han atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Apresiasi dari saya dan teman-teman SMK Karangrejo. Bagus ini aplikasinya. Terus terkait dengan pertanyaan ini, saya agar lebih jelas lagi. Satu, tadi disampaikan bahwa satu akun untuk yang siswa dan orang tua itu jadi satu, tunggal gitu, itu akun tunggal gitu. Nah, terus yang untuk guru, karena ada beberapa guru, apakah akun untuk guru dengan admin itu juga sama? Karena ada beberapa pertanyaan, ada 10 pertanyaan saya sudah catat, mungkin satu-satu dulu. Apakah gurunya itu juga adminnya tunggal, apa akunnya tunggal gitu? Ya, kalau di sekolah kami itu pengalaman karena fungsinya sama dan itu yang jadi masalah kadang itu ustadznya gonta-ganti, maksudnya gonta-ganti itu pembina tahfidz di sini kadang Pak siapa jadi Pak siapa, kelas ini jadi Pak siapa, awalnya Pak siapa jadi Pak siapa dan seterusnya. Itu akhirnya kemarin kami memanfaatkan akun yang sama, karena kalau seumpama kelas 7A itu hanya bisa diakses oleh wali kelas 7A, itu kadang wali itu gonta-ganti dan seterusnya. Itu akhirnya kami solusi biar semuanya akhirnya ya sudah, kita satu akun untuk semua, hanya bedanya nanti tinggal pilih kelas sesuai dengan kelas masing-masing saja. Karena kadang Pak lupa akun saya, belum lagi Pak saya pindah kelas, lah itu malah jadi report lagi. Jadi akhirnya kemarin untuk tempat kami dari satu akun untuk semua itu akhirnya malah kemarin bahasanya kayak tidak ada masalah, malah bisa saling kayak marahi kepengen, oh kelas 7A ternyata ini komplit banget, akhirnya yang 7B pengen ngecek yang kelas lain gimana dan seterusnya, malah bisa saling apalah gitu, kayak oh ini kelas 7A aja tertib, mosok ini 7B tidak pernah isi sama kayak gitu. Jadi mungkin hanya tambahan seperti itu Pak. Ya, bagus Gigi. Terima kasih. Berikutnya, jika ada siswa baru masuk, pindahan atau nanti siswa baru yang daftar, ini apakah sekolah bisa menambahkan sendiri atau nanti menghubungi Ustadz Han? Ya, sebenarnya bisa tambah sendiri nanti ataupun juga lewat saya juga bisa dua-duanya. Tapi kalau di sini kemarin memang belum saya tambahkan di menu daftar. Kalau di aplikasi-aplikasi yang lain memang ada saya siapkan daftar. Kalau di sini tidak saya buatkan menu daftar, itu takutnya nanti semuanya bisa mendaftar. Jadi maksudnya bahasanya kayak siswa yang baru
buka HP bisa daftar sendiri, ataupun guru ataupun orang tua bisa daftar sendiri. Tapi nanti kalau memang menghendaki saya tambahkan itu, menu daftar hanya bisa diakses oleh admin, nanti saya tambahkan. Oke, nah ini Ustadz Han, untuk menu daftar tolong nanti diberikan akses khusus admin, karena bisa jadi kan nanti panjenengan juga tidak mesti ini ya stay. Siap. Itu juga dibutuhkan. Sehingga nanti tolong bisa kita difasilitasi tambahkan di untuk admin saja. menu Soalnya daftar kalau khusus admin. siap. Ya. Oke. Terus yang berikutnya, untuk pemanfaatan nilai, tadi kan ada rekapan dalam bentuk grafik dan juga kurva, bahkan ada rekapan akumulatif. Apakah rekapan itu bagi kepentingan sekolah, lembaga, apakah bisa rekapan semuanya? Bagaimana ini profil dari pelaksanaan Golden Habit ini? Apakah hanya tadi individu-individu? Iya. Nah, sebenarnya bisa Neng, itu belum yang rekap semua kemarin, belum tak buatkan malah baru rekap individu kemarin. Nah, pamane memang membutuhkan rekap semuanya, itu insya Allah sederhana, nanti saya buatkan. Yang tinggal dibutuhkan rekap apa saja. Kayak seumpama apakah rekap berarti totalan atau dalam bentuk persentase, siapa dapat nilai A, siapa dapat B, gitu aja ya? Atau gimana modelnya? Nah, ini kan Ya, tentu dibutuhkan. selain masing-masing individu bisa jadikan evaluasi oleh pribadi-pribadi, lah sekolah, lembaga ini kan juga perlu mengevaluasi seperti apakah kegiatan Golden Habit dari anak-anak dari keseluruhan. Nah, kami nanti tolong bisa di custom, disesuaikan rekap keseluruhan presentasinya. Mana ini anak yang paling bagus, anak yang kelompok paling ini enggak bener ini habitatnya ini kebiasaannya ini begitu. Kemudian kan nanti pada akhirnya sekolah ini akan timbul ininya, apa rasa tanggung jawabnya. Ini kalau begini ini berarti ada persoalan ini untuk evaluasi sekolah. Begitu. Siap. Okay. Ya, nanti ini saya coba masukkan. Kalau ini insya Allah kemarin kami supervisi akademik itu sudah memanfaatkan itu, hanya nanti tinggal itu saya sinkronkan dengan ini. Jadi bahasanya kayak rekap akhir tuh, ini berarti rekap akhir masing-masing siswa direkap di sekolah gitu kan? Ya, rekap keseluruhan siswa, presentasi siswa. SMK Mukarram Mojo ini anak-anaknya bagaimana tuh ini untuk lima waktunya? Oh, ternyata baru 40% secara keseluruhan. Untuk akhlaknya ternyata misalnya kalau di semua ya baru sekian persen. Nah, ini kemudian apa ini treatment dari sekolah yang perlu dilakukan kan begitu. Siap. Kalau individu kan kita sulit untuk refleksikan, sulit sekali untuk refleksi sekolah. Oke, siap. Pada dasarnya bisa karena datanya ada dan nanti tinggal ditambahkan itu saja. Siap. Sebentar, berarti tadi daftar siswa baru, kemudian rekap keseluruhan. Lanjut Ustaz. Terkait dengan pemanfaatan nilai lagi, tadi di print out itu wali kelas bisa memprint out, tapi itu akumulatif, kolektif semua siswa, di kelas itu. Ya, di kelas itu. Ya, apakah wali kelas itu bisa memprint dari masing-masing pribadi anak untuk nanti kita lampirkan sebagai laporan per individu, misalnya nanti untuk laporan nilai rapot di afektifnya siswa atau sikapnya siswa? Ya, belum. Nah, itu belum saya buatkan, tapi nanti memang perlu nanti itu juga bisa. Rekap per siswa ya. Belum ada. Ya nanti disesuaikan. Print out, maksudnya print out per siswa. Iya, rekap print ya. Ya, paham. Jadi print untuk dimasukkan di rapot ya.
Iya. siswa untuk dimasukin di rapotnya. Berarti kalau itu nanti ya bisa. Ya, berikutnya. Siap. Ya. Nah, ini masih terkait dengan nomor 3. Tadi kemarin saya coba-coba dari menu administrator itu. Saya mau mencoba klik rekap tafid, rekap nilai itu hanya blank warna putih, hanya kelas saja nggak bisa diapa-apakan itu. Iya, Itu iya. karena tadi ya belum Iya, diatur tadi ya. saya tadi lupa belum mau tak buka sendiri malah ternyata ngeblank. Tapi nanti tampilannya seperti yang saya contohkan ketika buka Iya. itu kalau normal, nanti pilih kelas seperti itu. Oke, Itu siap. tadi ternyata tak buka, ini kelasnya kemarin masih kelas 7A, otomatis tidak ditemukan kelas 7A itu karena saya lupa data siswanya kemarin sudah tak update tapi data kelasnya belum tak update, saya lupa. Nanti tak update sebentar. Saya Oh, tadi iya, pas iya. mau mengakses, ya udah akhirnya mengakses sekolah saya sendiri. Baik. Oke. Berikutnya untuk kan sekolah Karamojo ada SIM, Sistem Informasi Manajemen Sekolah, yang di situ juga ada rapot juga, ada sistem penilaian di sana. Nah, apakah nanti itu ini bisa diintegrasikan ya ke SIM sekolah ya? Khususnya Yang punya untuk Pak yang Agung penilaian itu ya? rapot. Yang Pak Apakah Agung itu ya? bisa? Ya, Yang Pak Agung. buatan Pak Agung itu ya? Betul. Sebenarnya Apakah itu bisa? tak tanya dulu, nah itu soalnya database Pak Agung sama database saya kayaknya berbeda. Pak Oh Agung gitu ya. kenal sama saya itu baru 3 bulan atau 1-2 bulanan ini. Jadi nanti Oh coba iya. tak konfirmasi lagi. Neng, Oke. nek seumpama mau disinkronkan gimana? Maksudnya sinkronkan di apanya gitu. Nanti mungkin sekalian. Gini, kan pada saat pada saat wali kelas itu menyetak nilai PTS ataupun nilai rapot, itu kan dari SIM. Iya. Nah, apakah nanti itu juga di Gobit ini melalui SIM itu bisa dicetak? Artinya guru itu tidak perlu login beberapa aplikasi, begitu loh maksud saya. Ya. Nah, pamana itu soalnya yang satu itu di servernya Pak Agung, Oh yang gitu ya. satu kan ini saya di servernya sekolah ya. Nanti saya tinggal komunikasi sama Pak Agung, apakah Pak Agung bisa ngambil data saya atau tidak. Nah, pamana Pak Agung bisa ya berarti nanti bisa sinkron. Insya Allah bisa, nanti tak komunikasi sama Pak Agung. Nah, Pak Agung kan masih biasa membantu sama jenengan, nah, ada apa-apa. Masih iya, siap. terikat. Siap. Ya, nanti tak komunikasi sama Pak Agung. Kalau memang perlu sinkron itu nanti saya bahasanya output akhir apa, nanti tinggal ditarik Pak Agung itu bisa. Nek pamane tujuannya untuk rapot itu tadi insya Allah bisa. Oke. Jadi kayak tinggal di linkkan saja. Baik. Terus untuk pemberlakuan itu per 1 November, Ustaz. Oh iya. Per 1 November. Jadi Senin depan ini target kami itu sudah bisa kita minta anak-anak memanfaatkan ini. Siap. Nanti sambil saya sempurnakan. Sementara itu tadi sudah teringkas di pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Monggo Ibu Bapak Guru, Ustadz Ustazah, ini tanggung jawab kita untuk mengembangkan, dan guru PKN kami libatkan karena punya tuntutan menilai sikap siswa. Ada sikap NKRI kan, nasionalis, gotong royong, dan lain sebagainya lah. Monggo untuk menyampaikan gagasannya dari ini
apa yang nanti bisa kita kembangkan sesuai dengan karakteristik kita sebagai siswa SMK gitu. Monggo saya serahkan ke forum untuk memberikan pertanyaan barangkali atau masukan untuk pengembangan agar lebih sesuai dengan kondisi dan karakter anak SMK. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terkait teknisnya, nggih. Saya masih gambiang ini sebenarnya terkait tentang aplikasi ini, tapi kami berusaha untuk bisa memahami, mengikuti. Nah, terkait teknis yang pertama, apakah siswa itu harus mendownload itu atau cukup kemarin disampaikan pakai link itu? Bisa atau harus mendownload, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya siswa itu tidak punya gadget gitu, apa bisa diisikan oleh teman yang lainnya, atau dalam satu hari itu misalnya nanti dari guru bisa mengisikan di kelas sehingga tidak terlewatkan seperti itu. Itu yang kami tanyakan terkait teknisnya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Karmila ya. Terkait Yeah. itu nanti ada dua cara atau bahkan beberapa cara. Kalau aplikasi dalam bentuk Android itu sebenarnya bisa memanfaatkan itu. Jadi dan tidak harus itu, bisa langsung klik link saja, itu sama, servernya sama, tampilannya juga sama. Dan kalau yang tidak punya tidak punya gadget itu sebenarnya mau diisikan gurunya bisa, diisikan temannya, tapi login pakai akunnya masing-masing. Jadi itu insya Allah aman. Jadi ketika digunakan oleh dengan perangkat lain langsung gonta-ganti, bahasanya mau pinjam ini karena mungkin tidak punya perangkat atau apa, yaitu bisa diisikan tetangganya, bisa diisikan bapaknya, bisa diisikan ibunya boleh, ataupun juga diisikan gurunya di sekolah juga boleh. Tapi kalau ini seumpama diisikan temannya itu juga bisa. Kalau mau mau menggunakan HP atau mau menggunakan laptop, menggunakan komputer, bahasanya seumpama di perpustakaan sekolah ataupun di sekolah ada komputer. Nah, nanti anak-anak tinggal ngakses link itu kemudian login untuk mengisi untuk dirinya masing-masing, itu juga bisa, tidak masalah. Jadi tidak terbatas satu perangkat hanya untuk satu siswa. Itu kemarin memang kami setting demikian. Bisa pada dasarnya. Kalau mau download itu tujuannya adalah memudahkan agar ketika mengakses itu tidak harus cari-cari di browser, cari link dulu kemudian buka browser, kemudian itu tidak, tapi dengan adanya download aplikasi dan diinstal di HP-nya masing-masing, itu aplikasi sudah ada di perangkat, tinggal klik langsung buka Gobit, login, kemudian langsung bisa dimanfaatkan seperti itu. Seperti itu kira-kira Bu Kamil ya, Bu Karmila. Nggih, Ustaz, terima kasih. Ada yang lain? Monggo. Ibu Fajar, Pak Yusuf, memantau? Ibu Fajar, Pak Yusuf? Nah, kemana ini? Tadi ada di sini, Fajar, mungkin masuk kelas tadi. Oh, jadi guru daftar ya, Ki? Ustaz Han? Nggih. Monggo Pak Yudin mau menyampaikan? Oke, mau tanya Pak. Ya, silakan.
sistem ini nanti sudah jadi Pak ya? Untuk maksudnya siswa di masing-masing kelas sudah otomatis masuk ya, tinggal Bapak Ibu memantau atau nanti menunggu login dari siswa untuk pengecekan daftar nama yang ada di aplikasi itu loh. Kan tiap kelas kan ada nama-namanya gitu. Oke, mohon. Insya Allah sudah terdaftar semua. Hanya ini kemarin yang kelewatan itu saya belum masukkan kelasnya, jadi belum terbaca bahasanya. Nanti saya setting sebentar, Insya Allah bisa. Tapi pada dasarnya anak-anak login menggunakan akun yang kemarin saya kirimkan ke Pak Munawar, Insya Allah sudah bisa. Saya uji coba beberapa siswa bisa seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Berarti sudah aplikasi tinggal pakai gitu ya. Nggih, tidak perlu daftar, tidak perlu itu, hanya download langsung sudah terdaftar. Nanti kalau ada tambahan, nanti yang ini saya tambahkan menu dulu untuk mendaftarkan siswanya gitu. Oke, terima kasih. Nggih, sama-sama Pak. Tinggal ongoing Ustadz Yarudin, tinggal ngedraft. Ya bahasanya tinggal mengingatkan. Kalau di tempat kami itu ada istilah PJ Gobit. Jadi PJ Gobit itu kayak tugasnya kayak mengingatkan, termasuk juga melaporkan. Jadi kalau di tempat kami itu ada 1 pekan sekali itu kayak melihat progres. Nah setelah melihat progres itu ada via kayak Google Meet atau juga bisa di tempat kami itu modelnya kayak terima kasih Bapak Ibu ini sudah dapat progres A, B, B, C dan seterusnya di masing-masing siswa. Kemudian ada kayak kayak menyampaikan bahwa progresnya sudah baik gini-gini, tinggal ditingkatkan di poin apa dan seterusnya. Kemudian juga kalau memang sekalian ada kultum atau apa di tempat kami kemarin kebijakan Pak Agus itu baru semester ini memang itu ada PJ-nya, ada sekalian kayak ya apalah gitu, kayak kajian untuk orang tua dan juga bahasanya laporan mingguan istilahnya Pak Agus gitu. Tapi kalau di tempat jenengan monggo, tapi kalau di tempat kami ada seperti itu kemarin. Baru semester ini. Baik. Tapi Terima kasih. Ini lanjut Ustadz, ini terkait dengan pengembangan ya, pengembangan. Artinya kan tadi Ustadz menyampaikan nanti bisa disesuaikan ya aplikasi dengan SMK dan kami sepertinya nanti perlu ada pengembangan agar sesuai dengan karakter anak SMK. Dan ini tidak hanya memfasilitasi kepentingannya ISMU, tapi juga nanti ada guru PKN yang di situ dituntut untuk nilai sikapnya, juga sikap-sikap yang lain. Sehingga nanti jika ada tambahan narasi, variabel yang perlu dinilai dari masing-masing anak, bisa ya nanti ya tambahannya ya? Bisa. Baik. Bisa monggo itu. Tapi nanti kalau bisa tidak kayak di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah perjalanan itu, kalau semua di tengah-tengah perjalanan, otomatis yang sebelumnya itu dianggap nilainya kosong di poin itu. Tapi kalau sebelum launching itu bahasanya bisa, kayak nanti semuanya kan akhirnya sama gitu. Bahasanya kalau semua 1 November mau dimanfaatkan ya harapannya itu sebelum itu kayak ada tambahan poin. Nanti takutnya kalau semua 1 November dimulai, nah nanti ada pembaruan di pertengahan pas waktu ngisi, kecuali kalau besok pas kenaikan kelas atau sudah proses bahasanya sudah ini di backup kemudian ada pembaruan baru lagi itu insya Allah tidak masalah. Tapi kalau di tengah-tengah itu yang kadang jadi masalahnya itu bukan di masalah programnya tapi masalahnya yang mereka kemarin kan belum ngisi poin ini dan akhirnya poin itu dikategorikan kosong seperti itu kalau di tengah-tengah. Oke, jadi maksudnya kalau mau pembaruan ya sekarang atau setelah PAS gitu. Kalau semua bahasanya mau ada tambahan gitu, maksudnya bukan berarti karena saya tidak bisa, bukan, tapi karena kalau nanti saya tambahkan di tengah-tengah, nanti yang dari 1 November sampai pas tengah-tengah jenengan ngupdate itu kan kosong tidak diisi gitu. Iya. Hanya itu nanti umpamanya mau segera ditambahkan berarti segera pekan ini atau sebelum 1 November. Tapi kalau nanti mau setelah itu berarti ya kayak dimatangkan dulu berapa poinnya dan seterusnya, nanti insya Allah kayak di Desember setelah rapotan atau apa nanti poinnya kita tambahkan di situ. Jadi Ustadz, nanti coba saya akan diskusi dengan guru yang lain. Nanti yang kita sampaikan hanya
poin yang mau dinilai aja ya. Nggak Ya. perlu kita sampaikan rumusan cara menilainya kan. Yang penting poin-poinnya aja kan. Itu nanti kira-kira tambahnya kan kami ada 2, ada habit, ada Ya. akhlak. Nah itu kira-kira tambahnya di habit atau di akhlak. Kalau di habit berarti nanti kan ada berapa poin itu seumpama gitu. Nanti tambahnya di mana Nanti di nanti? akhlak. Oh di akhlak. Kalau yang habit itu sudah sangat lengkap menurut saya, sudah sangat lengkap ini. Iya siap. Kami di akhlak ingin Oh iya siap. mengembangkannya. Siap. Nah itu aman, nanti mau tambah berapa atau berapa, insya Allah aman, atau mau dihapus atau diganti, sesuaikan, insya Allah aman. Kalau itu karena sifatnya bulanan, berarti ya bahasanya bulanan ya berarti awal bulan ini, atau nanti mulai mengisinya diarahkan akhlak itu mengisinya tanggal 30 November, biar jenengan kalau semua bahasanya mau ada tambahan ya biar sambil ditambahkan gitu dulu. Jadi mengisinya di akhir bulan, seumpama jenengan memang mau ada perubahan tapi belum siap perubahannya, nanti mengisinya di akhir bulan, bahasanya bukan di awal bulan gitu. Tapi kalau mau diisi awal bulan sebenarnya aplikasinya bisa, tapi kalau memang nanti ada siap tambahannya sebelum awal bulan ini atau awal bulan depan, nanti ya segera saya masukkan. Tapi kalau belum siap ya nanti monggo, siap pada dasarnya. Terima kasih Ustadz Han yang telah menyampaikan paparan teknis pemanfaatan GOBIT, Golden Habit atau kebiasaan emas yang telah diterapkan di SMP Muhammadiyah Mujahidin, dan kami dari sekolah ingin juga menirunya gitu. Bapak ada pertanyaan yang perlu disampaikan untuk yang terakhir? Tidak ada, nggih? Baik. Kalau tidak ada, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Hanasto yang telah memberikan paparan teknis aplikasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan yang terbaik kepada Ustadz Han dan keluarga, dan aplikasi ini menjadi amal jariah bagi orang yang berkarya di dalamnya sampai dengan ila yaumil qiyamah nanti. Dan yang terakhir tadi yang kami minta, nanti daftar siswa baru nanti admin supaya diberi akses, kemudian rekap keseluruhan agar sekolah bisa merefleksi hasil ibadah siswa atau kebiasaan siswa secara keseluruhan atau untuk evaluasi kami untuk nanti dimunculkan. Kemudian yang ketiga, print out per siswa untuk kepentingan rapat laporan kepada orang tua. Kemudian nanti daftar kelas untuk dimunculkan karena belum muncul, dan nanti per 1 November insya Allah kita berlakukan. Terus nanti di pekan ini kita akan menambah insya Allah penambahan ini ya, narasi akhlaknya, ada penambahan hal yang perlu dinilai dari siswa. Begitu Ustazan? Betul nggih, Ustazan nggih? Oke. Baik, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Munawar. Ya. Mohon ini untuk aplikasi ini kita mulai bulan depan, berarti tanggal 1 ngoten nggih. Insya Allah, iya. Terus untuk pemberitahuan ke siswa bagaimana? Nah, nanti kita perlu melibatkan wali kelas.
kita perlu melibatkan wali kelas, dan nanti ini kita jadikan video tutorial nanti yang Ustadz Han tadi sampaikan. Begitu. Oh, nggih, nggih. Nggih, itu aja. Apakah ada Masih kesulitan? gerambiang kalau saya. Sebenarnya Oh, enggak. ya, harus Malah dibuka kita dulu. Kalau dimudahkan, saya, enak. Ya. ya, bagaimana? Tadi terputus. Oh, masih gerambiang, tapi sebenarnya kita dimudahkan dengan aplikasi ini, baik dalam Ya. monitoring ataupun nanti dalam mengecek hasilnya itu kita memang dimudahkan. Tapi untuk teknisnya itu saya masih gerambiang seperti itu. Oh, jenengan sudah mendownload belum? Sudah download di HP belum? Belum. Baru Nah, buka download dulu lewat biar gak yang gerambiang. buka lewat link yang dibagikan itu. Sudah buka, tapi belum ini. Ya, dua-duanya dibuka. Saya juga sudah buka dua-duanya. Sehingga Oh, nggih, nggih. kita bisa langsung merasakan bagaimana memanfaatkan aplikasi itu. Ini nggih, Ustazah Karmila nggih, dan Bapak Nggih, Ibu, nggih. Bapak Guru Ismaba dan Ustazah, mari kita kawal pemanfaatan aplikasi ini. Kita punya tanggung jawab untuk berjalannya aplikasi ini, karena kita ada visi yang perlu juga diamankan dengan cara ini, yaitu visi religiusitas. Religiusitas indikatornya adalah diantaranya ada di aplikasi ini. Maka ya mari kita bersama-sama tanggung jawab kolektif untuk berjalannya aplikasi ini. Ustazah Hana bisa mendengarkan saya dari Lampung ya, Sumatera. Oke, Ustadz. Ini saya coba buka aplikasi Gobitnya lewat HP adik saya, Alhamdulillah. HP-nya adik saya kan dipulangkan yang di Mujahidin. Ya. Nah, sudah ada aplikasinya di HP-nya itu. Ya. Lah bagus itu Ustazah Hana. Nanti karena adiknya Ustazah Hana kan di sana, itu malah sudah tentu mengetahui lebih teknis pemanfaatan ini. Kalau nanti Ustazah Karmila masih bingung, kita diskusi dan langsung on the track. Oke? Nggih. Oke. Ya, begitu. Semoga sukses semuanya. Allah mudahkan urusan kita. Sampun nggih, saya ada pekerjaan nggih. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.